Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para mahasiswa dan para akademisi. Berjumpa dengan saya di channel SC Lubar, yaitu channel yang membahas riset dan statistik. Setiap pembahasan materi pada channel ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang saling dapat membantu proses pemahaman riset maupun statistik, khususnya untuk proses pengolahan data penelitian. Pada penelitian kali ini, kita akan membahas makna dari uji determinasi pada penelitian model regresi linear berganda, serta bagaimana cara mengetahui besarnya kontribusi variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi atau R² atau R kuadrat atau yang disimbolkan sebagai R pangkat 2 ini memiliki makna sebagai besarnya kontribusi pengaruh dari variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Atau dapat diperjelas bahwa kegunaan dari koefisien determinasi adalah untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh dari variabel-variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila saya gambarkan dengan kerangka pemikiran bahwa yang dimaksud dengan koefisien determinasi adalah seberapa besar kontribusi atau sumbangan pengaruh dari variabel X1 dan variabel X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y. Syarat yang harus dipenuhi agar kita dapat memaknai nilai dari koefisien determinasi adalah hasil uji F pada analisis regresi linear berganda ini harus bernilai signifikan, yang artinya agar kita dapat menggunakan nilai koefisien determinasi ini untuk memprediksi besarnya kontribusi variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Maka hasil analisis uji F harus memberikan kesimpulan yang bernilai signifikan, yaitu adanya pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Namun sebaliknya, jika hasil analisis uji F tidak signifikan, maka nilai koefisien determinasi tidak bisa digunakan untuk memprediksi besarnya pengaruh kontribusi variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan masuk ke praktek uji F pada penelitian model regresi linear berganda yang sebelumnya sudah pernah dibahas pada materi uji analisis regresi linear berganda. Berikut adalah data hasil jawaban kuesioner dari penelitian pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap kinerja penjualan, di mana variabel independennya adalah kualitas produk yang dilambangkan dengan X1 dan promosi yang dilambangkan dengan X2, dan variabel dependennya adalah kinerja penjualan yang dilambangkan dengan variabel Y. Kita akan melakukan uji F menggunakan SPSS yang langkahnya sama persis pada saat kita melakukan uji analisis regresi linear berganda. Kita buka program SPSS-nya. Lembar kerja SPSS terbuka, kita klik cancel. Kemudian kita siapkan properti dari data yang hendak kita uji. Pada baris pertama, kolom pertama, kita siapkan variabel X1 sebagai variabel kualitas produk, kemudian X2 sebagai variabel promosi, dan Y sebagai variabel kinerja penjualan. Pada label kita bisa tulis untuk variabel X1 kualitas produk, kemudian pada X2 kita tulis promosi, dan pada Y kita tulis sebagai variabel kinerja penjualan. Selanjutnya, karena data yang hendak kita uji merupakan data bulat, bukan data desimal, maka pada kolom desimal kita rubah dengan angka 0. Selanjutnya, pada kolom measure, karena data merupakan data interval, kita rubah menjadi scale. Baik, selanjutnya adalah kita memindahkan data yang hendak kita uji
ke data view. Dan pada uji F ataupun pada uji hipotesis analisis regresi linear berganda, yang kita butuhkan adalah nilai dari total masing-masing variabel. Kita pindahkan variabel X1, kita copy, kemudian kita pindahkan ke data view SPSS. Selanjutnya kita pindahkan nilai dari variabel X2, kita copy. Selanjutnya kita pindahkan total skor dari variabel Y ke lembar kerja SPSS. Ya, data sudah disiapkan. Untuk selanjutnya kita lakukan uji F yang langkah-langkahnya sama persis dengan langkah-langkah uji hipotesis analisis regresi berganda. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih regresi. Selanjutnya kita klik Linear. Untuk masing-masing variabel independen, kita pindahkan ke kotak independen. Kemudian variabel dependen, yaitu kinerja penjualan, kita pindahkan ke kotak dependen. Selanjutnya metode yang kita gunakan adalah metode Enter. Kita klik Statistik. Kemudian kita aktifkan Estimates dan Model Fits, serta kita aktifkan Descriptive untuk mendapatkan output data korelasi. Kemudian kita klik Continue. Selanjutnya kita klik OK. Berikut adalah output dari SPSS. Selanjutnya kita lakukan interpretasi. Karena yang kita butuhkan di sini adalah hasil uji F, yaitu pada tabel ANOVA, untuk bisa memaknai nilai koefisien determinasi, maka kita interpretasikan dari tabel ANOVA. Kita copy, kita pindahkan ke Word untuk memudahkan di dalam kita melakukan interpretasi. Ya, kita bisa besarkan ukurannya supaya lebih jelas. Baik, pada tabel ANOVA terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000. Artinya, nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel promosi dan kualitas produk ini berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel kinerja penjualan. Maka, persyaratan untuk memaknai hasil uji nilai koefisien determinasi pada analisis regresi linear berganda ini sudah terpenuhi. Setelah uji F terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah melihat nilai persentase kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Caranya, kita lihat data R-square pada tabel model summary sebagai hasil dari output SPSS regresi linear berganda. Kita lihat tabel dari model summary. Kita pindahkan ke Word. Nah, ini kita besarkan ukurannya. Baik, kita interpretasikan. Pada tabel model summary, nilai R-square atau yang disebut dengan nilai koefisien determinasi ini adalah merupakan hasil kuadrat dari nilai R, yaitu 0,696 dikali 0,696 sama dengan 0,484 atau sama dengan 48,4%. Dapat ditulis di sini 0,696 dikali 0,696 sama dengan nilai R-square, yaitu 0,484. Nilai 0,484
dapat diartikan sebagai 48,4%, yang artinya variabel kualitas produk atau X1 dan variabel promosi atau X2 secara simultan atau secara bersama-sama ini memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel kinerja penjualan atau variabel Y sebesar 48,4%. Sedangkan sisa pengaruh dari 48,4% yaitu 100% dikurangi dengan 48,4% sama dengan 51,6% adalah merupakan sisa pengaruh yang bersumber dari variabel lain yang tidak menjadi variabel penelitian dalam penelitian ini, atau yang disebut juga dengan istilah variabel residu. Besarnya pengaruh variabel lain yang tidak masuk ke dalam variabel penelitian juga dapat disebut dengan nilai error, di mana nilai error ini dilambangkan dengan huruf E kecil yang dapat dihitung dengan rumus 1 dikurangi R square. Maka hasilnya adalah 1 dikurangi nilai R square 0,484 sama dengan 0,516. Ini nilai errornya. Jika suatu saat menjumpai suatu penelitian dengan nilai R square bernilai negatif, maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi semakin kecil nilai R square-nya, maka dapat diartikan semakin lemah kontribusi pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan begitu sebaliknya, semakin besar nilai R square atau nilainya mendekati nilai 1, maka semakin kuat kontribusi pengaruh dari variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Tersebut adalah bahasan di dalam kita memaknai nilai koefisien determinasi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui berapa persen besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, maka dapat dilakukan dengan menghitung besarnya sumbangan efektif yang kita simbolkan dengan SE dan menghitung berapa besarnya sumbangan relatif yang kita simbolkan dengan SR. Yang dimaksud dengan sumbangan efektif adalah suatu sumbangan dari besarnya pengaruh yang diberikan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam analisis model regresi, di mana untuk mendapatkan nilai sumbangan efektif suatu variabel independen ini dapat didapatkan dari nilai beta dari suatu variabel independen dikali nilai koefisien korelasi dari nilai suatu variabel independen, kemudian dikalikan dengan 100. Dan kemudian hasil dari penjumlahan sumbangan efektif dari masing-masing variabel independen sama dengan jumlah dari nilai pada koefisien determinasi atau nilai R square. Sedangkan yang dimaksud dengan sumbangan relatif adalah merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan pengaruh dari suatu variabel independen terhadap jumlah kuadrat regresi, di mana untuk mendapatkan nilai dari sumbangan relatif suatu variabel independen ini adalah merupakan hasil bagi dari sumbangan efektif suatu variabel independen dengan nilai R square, dan jumlah dari sumbangan relatif dari seluruh variabel independen akan menghasilkan nilai 1 atau 100%.
Baik, untuk memudahkan pemahaman, kita langsung praktekkan cara mencari nilai sumbangan efektif dan sumbangan relatif. Di sini kita sudah persiapkan rumus dari sumbangan efektif suatu variabel independen dan rumus dari sumbangan relatif dari suatu variabel independen. Dan tabel di bawah ini adalah merupakan tabel yang dipersiapkan untuk merekap dari hasil uji F atau hasil uji hipotesis pada regresi linear berganda yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai koefisien regresi, kita bisa melihat dari tabel koefisien output SPSS. Berikut adalah tabel dari koefisien. Kita pindahkan ke Word, kita copy. Nilai koefisien regresi ini dapat kita ambil dari nilai standardized koefisien, nilai beta. Untuk nilai koefisien regresi variabel kualitas produk adalah 0,424. Bisa kita pindahkan ke tabel. Kemudian untuk nilai koefisien regresi dari variabel promosi atau variabel X2 adalah 0,332. Kita pindahkan ke tabel Excel. Selanjutnya kita mencari nilai koefisien korelasi. Untuk nilai koefisien korelasi ini kita dapatkan pada tabel correlation. Kita lihat pada SPSS untuk tabel correlation. Nah, ini tabel correlation kita pindahkan terlebih dahulu ke Word. Untuk memperjelas bisa kita besarkan. Yang pertama kita mencari nilai koefisien korelasi dari variabel X1 atau variabel kualitas produk terhadap kinerja penjualan. Pada tabel correlation ini, nilai dari koefisien korelasi variabel kualitas produk terhadap kinerja penjualan adalah 0,653. Kita pindahkan ke tabel Excel. Selanjutnya, kita mencari nilai koefisien korelasi dari variabel promosi atau variabel X2. Nilai koefisien korelasi dari variabel promosi terhadap kinerja penjualan adalah 0,642. Kita pindahkan ke tabel Excel. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai R2 yang bisa kita dapatkan pada tabel model summary output SPSS. Nah, ini tabel model summary, kita pindahkan ke Word. Ini bisa kita besarkan angkanya. Kita cari nilai R2. Maka nilai R2 pada tabel model summary adalah 0,484. Kita pindahkan ke 0,484. Ini kita besarkan biar ukurannya sama. Selanjutnya kita mencari nilai sumbangan efektif dari masing-masing variabel independen. Karena di sini variabel independennya ada dua, yaitu variabel X1 dan variabel X2, maka masing-masing kita hitung dengan rumus ini. Baik, kita hitung. Nilai sumbangan efektif untuk variabel X1 sama dengan nilai koefisien regresi atau nilai beta X1 dikali koefisien korelasi X1, kemudian dikali 100.
Ya, jadi nilai sumbangan efektif untuk variabel X1 adalah 27,6872%. Selanjutnya, kita mencari nilai sumbangan efektif dari variabel X2. Rumusnya sama. Koefisien regresi dikali koefisien korelasi dikali 100 sama dengan 20,7168. Kemudian kita hitung sumbangan efektif total. Tinggal kita jumlahkan dari nilai sumbangan efektif variabel X1 dan nilai sumbangan efektif variabel X2. Kita auto sum. Ya, nilai sumbangan efek totalnya adalah 48,404. Selanjutnya kita hitung untuk sumbangan relatif dari masing-masing variabel independen. Rumusnya menggunakan rumus ini. Kita hitung SRX1 sama dengan sumbangan efektif X1 dibagi dengan nilai R square sama dengan 57,20495868. Kemudian kita hitung sumbangan relatif dari variabel X2. Rumusnya sumbangan efektif dari variabel X2 berarti ini dibagi dengan nilai R square, berarti nilai R square-nya adalah ini. Kemudian kita enter. Kemudian kita hitung jumlah dari sumbangan relatif auto sum sama dengan 100. Kemudian kita buat menjadi dua angka di belakang koma. Ya, ini juga kita buat biar tidak terlalu panjang, dua angka di belakang koma. Kita interpretasikan dari nilai sumbangan efektif dan sumbangan relatif yang sudah kita dapatkan. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa nilai sumbangan efektif dari variabel X1 terhadap variabel Y atau sumbangan efektif dari variabel kualitas produk terhadap variabel kinerja penjualan adalah sebesar 27,69%. Sedangkan sumbangan efektif dari variabel X2 atau variabel promosi terhadap variabel kinerja penjualan adalah 20,72%. Dapat disimpulkan nilai sumbangan efektif variabel kualitas produk terhadap variabel kinerja penjualan ini lebih besar daripada sumbangan efektif variabel promosi terhadap variabel kinerja penjualan. Jadi, kualitas produk ini lebih besar pengaruhnya daripada pengaruh promosi terhadap kinerja penjualan. Kemudian, total dari sumbangan efektif adalah 48,40%. Di mana nilai total sumbangan efektif 48,40% ini adalah merupakan nilai dari R square atau nilai dari koefisien determinasi yang memberikan makna besarnya sumbangan pengaruh variabel X1 dan variabel X2 secara simultan terhadap variabel Y atau variabel kinerja penjualan. Kemudian kita menginterpretasikan dari nilai sumbangan relatif, di mana sumbangan relatif dari variabel X1 atau variabel kualitas produk terhadap kinerja penjualan adalah 57,20. Kemudian sumbangan relatif dari variabel X2 atau variabel promosi terhadap kinerja penjualan adalah 42,80. Sehingga total dari sumbangan relatif adalah 100,01. Kemudian kita interpretasikan dari tabel sumbangan relatif, di mana nilai sumbangan relatif dari variabel X1 terhadap Y
atau nilai sumbangan relatif dari variabel kualitas produk terhadap kinerja penjualan adalah 57,2%. Selanjutnya, nilai sumbangan relatif dari variabel promosi terhadap kinerja penjualan adalah 42,80%. Jadi, total dari sumbangan relatif dari kualitas produk dan promosi terhadap kinerja penjualan adalah 100% atau sama dengan 1. Tersebut adalah materi bagaimana cara kita mengetahui besarnya kontribusi dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yang bisa dilihat dari nilai sumbangan efektif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dan bisa dilihat dari sumbangan relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Demikian materi bahasan dalam kita memaknai nilai koefisien determinasi dan bagaimana cara kita bisa mengetahui nilai kontribusi pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Terima kasih. Apabila materi ini bermanfaat, silakan untuk like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.